Kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yesus sungguh baik, sangat baik selama-lamanya. Shalom, selamat malam semuanya, Bapak Ibu Saudaraku dimanapun berada. Tidak ada kemenangan tanpa peperangan. Kita mengalami kemenangan demi kemenangan karena kita harus melewati yang namanya pergumulan, peperangan, dan juga perjuangan. Kalau hari ini atau saat ini kita sedang dalam pergumulan, dalam masa perjuangan, bahkan harus mengalami peperangan, itu berarti Tuhan sedang mengizinkan saudara dan saya untuk mengalami yang namanya kemenangan. Karena itu nikmati prosesnya Tuhan. Dalam pergumulan, dalam perjuangan, dalam peperangan, kita tidak sendiri. Karena Tuhan yang menolong kita. Dia adalah Immanuel, Dia menyertai kita, sehingga kita mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Mari membawa hati dan diri kita kepada Tuhan malam hari ini. Mari kita menyembah, karena ini adalah waktunya Tuhan. Waktu untuk menyembah, untuk memuji, meninggikan nama Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya
Kami menaikkan pujian syukur kami kepadamu. Inilah syukur kami kepadamu dan iman percaya kami bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik buat kami sekalian. Kami akan terus menantikan dengan iman, dengan pengharapan kami bahwa Tuhan pasti tolong kami, bahwa Tuhan pasti menyertai dan memampukan kami. Sekarang kami akan mendengar firman-Mu. Kiranya Kau nyatakan kuat kuasa-Mu melalui hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom, selamat malam saudara yang kekasih dalam Tuhan, dimanapun saudara berada, saudara Facebook yang sedang mengikuti doa live sehati bersama kami pada malam hari ini. Saya percaya walaupun cuaca masih diguyur dengan hujan di kota Purwokerto, kita masih tetap setia untuk memberitakan kesukaan Tuhan, memberitakan firman Tuhan, memuji Tuhan dengan segala kekuatan yang kita miliki, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, malam hari ini saya ingin mengajak saudara, apapun yang terjadi dalam hidup saudara, sediakan waktu untuk bercakap-cakap dengan Tuhan, sediakan waktu untuk menghadap Tuhan, sediakan waktu untuk ibadah, sediakan waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, malam hari ini saya ingin mengajak saudara membaca Injil Matius pasal yang ke-15 ayat 32 sampai dengan ayat 39. Matius pasal 15 ayat 32 sampai dengan ayat 15. 32 sampai dengan 39. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, saya membacakan firman Tuhan buat kita semua. Yesus memberi makan 4.000 orang. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka, dan ada lagi beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Demikian bunyi pembacaan firman Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Malam hari ini kita akan memperhatikan bacaan kita dari Injil Matius pasal 15 ayat yang ke-32 sampai dengan ayat yang ke-39. Kita baca ayat yang ke-32. Kita coba perhatikan, saudaraku. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Yesus pada waktu itu berkata kepada para muridnya, ketika dia sedang mengajar orang banyak, ya,
Di situ Yesus berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan. Ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya to bubble up. Ini yang sering kali saya perkatakan, yang sering kali saya ingat dalam pikiran saya, bahwa Yesus ketika berkata hatiku tergerak oleh belas kasihan itu to bubble up. Ada sesuatu yang bergejolak dalam hatinya untuk mendorongnya keluar. Ya, ada satu kekuatan besar di dalam hatinya untuk melakukan sesuatu. Ya. Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Kenapa Yesus tergerak? Saudara, kita memperhatikan di sini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Sudah 3 hari mereka mengikuti Yesus, mereka mendengarkan Yesus mengajar, mereka memperhatikan apa yang dikatakan Yesus selama 3 hari berturut-turut. Dan di situ sampai kehabisan makanan, sampai kehabisan bekalnya, sampai kehabisan bontotnya. Ya. 3 hari mereka menyediakan waktu, menyediakan hidup mereka, datang kepada Yesus dan mau mendengarkan Yesus berbicara, mau mendengarkan pengajaran Yesus, mau mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan Yesus. Selama 3 hari sampai mereka kehabisan bekal makanan yang mereka bawa. Mengikut Yesus sampai kehabisan bekal. Perhatikan baik-baik. Mengikut Yesus sampai kehabisan bahan makanan, sampai kehabisan persediaan makanan, sampai kehabisan stok logistik yang harus dikonsumsi. Nah, bagaimana mungkin mengikut Yesus itu sampai kekurangan makan? Bagaimana mungkin mengikut Yesus ya sampai kehabisan makanan, sampai tidak bisa makan? Nah, makanya di sini Yesus berkata, aku tergerak oleh belas kasihan karena melihat orang banyak itu, ya, mereka begitu setia. Sudah 3 hari berturut-turut mereka datang untuk mendengarkan pengajaran Yesus, dan mereka tidak ada kata mengeluh. Walaupun mereka kehabisan bekal makanan, tapi mereka tetap duduk tenang, mereka tetap setia, mereka tetap ya bahwa menikmati apa yang Yesus katakan, Yesus percakapkan, Yesus ajarkan. Nah, Yesus memberikan apresiasi kepada orang banyak itu, bahwa mereka orang-orang yang layak diapresiasi, diperhatikan. Saudaraku yang dikasihkan, mengikut Yesus sampai kehabisan stok logistik. Bagaimana mungkin itu terjadi? Bagaimana mungkin mengikut Tuhan sampai harus kelaparan? Saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan, kehabisan bekal makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Saudaraku, perhatikan baik-baik di ayat ini, bahwa Yesus tergerak untuk memberikan makan kepada mereka yang tetap setia mendengarkan, mencari Dia, mencari tahu apa yang diajarkan oleh Yesus. Di situ bukan berarti orang-orang pada waktu itu tidak bekerja, ya. Mereka kehabisan makanan pada waktu mereka mencari mendengar pengajaran Yesus. Dan di situ mereka harus pulang kembali ke daerahnya masing-masing, ke tempat kerjanya masing-masing, seperti kehidupan mereka masing-masing, ya. Mereka harus berjuang dalam hidupnya, bekerja seperti biasa, nah,
tapi dengan dasar petunjuk daripada pengajaran Tuhan Yesus. Nah, ketika perjalanan pulang, Yesus di situ tidak mau mereka mengalami penderitaan kesusahan. Jangan sampai mereka pingsan gara-gara kencot. Ya, jangan sampai mereka pingsan gara-gara nggak kuat, tidak ada tenaga. Rupanya Yesus tahu persis bahwa di dalam sebuah perjalanan hidup itu harus mengeluarkan energi dalam perjuangannya. Ya, Yesus tahu persis bahwa dalam sebuah perjalanan hidup itu dibutuhkan energi dan tenaga yang besar untuk sampai pada satu tujuan. Maka di situ Yesus memberikan instruksi, ya, kepada murid-muridnya pada akhirnya. Tapi respon murid-murid pada waktu itu berkata demikian. Kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya. Ya, para murid merasa mengalami jalan buntu. Para murid mengalami pesimis. Bagaimana mungkin bisa memberi makan, ya, orang sebanyak itu yang jumlahnya dikatakan 4.000 orang laki-laki, belum termasuk anak-anak dan perempuan. Ya, bagaimana mungkin memberi makan mereka semua? Uang dari mana? Ya kan? Tempat sunyi. Dikatakan tempat yang sunyi, iyalah tempat yang sunyi. Uang di daerah perbukitan, bagaimana ada orang jualan di situ, ya kan? Bagaimana tempat itu bisa menampung orang sebegitu banyak? 4.000 orang laki-laki jumlahnya. Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? Berapa roti yang ada padamu? Yesus bertanya kepada para murid. 7. Jawab mereka, dan ada lagi beberapa ikan kecil, ikan-ikan kecil. Ya. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Pada waktu itu orang ketika mendengarkan Yesus khotbah, ketika orang mendengarkan Yesus mengajar, orang tidak duduk di kursi yang bagus. Orang tidak ada di dalam ruangan yang ber-AC. Orang-orang itu berada di bawah terik matahari, ya, diterpa oleh kencangnya angin karena di daerah perbukitan, ya, duduk di atas rerumputan tanah, duduk di atas batu. Ya. Ketika Yesus menyuruh mereka duduk di tanah, mereka pun segera duduk. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Saudaraku, perhatikan ketika apa yang diperbuat Yesus terhadap 7 roti dan beberapa ikan kecil, ya, dia mengucap syukur di situ. Dia memberkati roti dan ikan itu, dan ia mulai memberikannya kepada para murid. Jadi saudaraku, ikan itu dari tangan Yesus diberikan kepada para murid. Para murid memberikannya kepada orang banyak. Jadi ada estafet, ya, pekerjaan yang dilakukan di situ. Ya, roti berasal dari mereka, didapat dari para murid. Ya, ketika ada di tangan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus memberkati roti itu, memberikannya kembali kepada para murid. Para murid memberikannya kepada
orang banyak itu. Jadi di situ ada kerjasama yang terjadi. Ya, tidak ada langsung di situ Yesus memberikan roti kepada orang banyak, tapi diberikan dulu kepada para murid memberikannya kepada orang banyak. Dan roti itu juga berasal dari para murid, saudaraku yang dikasih Tuhan. Perhatikan baik-baik. Ayat 37, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Sebelum perjalanan pulang kembali ke rumah masing-masing, sebelum perjalanan pulang ke tempat kerja masing-masing, ya, Yesus tidak mau ketika dalam sebuah perjalanan mereka mengalami kecelakaan gara-gara suren, gara-gara kencot, gara-gara kelaparan mereka jadi pingsan. Tapi Yesus mau dalam perjalanan mereka sampai di tempat dengan selamat, supaya dapat bekerja kembali, ya, menjadi berkat bagi banyak orang di tempatnya masing-masing. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, malam hari ini saya ingin mengajak saudara untuk memikirkan perkara ini, bagaimana Tuhan berperkara dalam kehidupan saudara dan saya, sehingga Tuhan mampu melakukan, ya, mukjizat dalam kehidupan saudara dan saya, karena kita mau diajak bekerja sama untuk mengerti misi hati Tuhan. Ya, misi hati Tuhan memakai para murid bekerja untuk melakukan misi hati Tuhan kepada orang banyak. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, mukjizat itu terjadi bukan hanya untuk kepentingan pribadi. Perhatikan baik-baik, ketika Yesus mengadakan mukjizat, Yesus tidak memberikan satu tujuan bahwa mukjizat yang diperbuatnya untuk kepentingan pribadi murid-muridnya, tapi untuk kepentingan orang banyak, untuk kepentingan 4.000 orang laki-laki, belum termasuk anak-anak dan perempuan. Di situ Yesus mau mengajarkan bahwa perkara-perkara ajaib yang dilakukan bertujuan untuk menyampaikan kabar sukacita kepada orang banyak, bukan dinikmati oleh individu-individu, pribadi-pribadi yang ditampung dalam kehidupannya masing-masing. Yang tetapi menjadi alasan penting adalah harus diceritakan kepada orang banyak. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya percaya apa yang terjadi dalam kehidupan saudara hari ini, saudara masih punya hati untuk mencari tahu isi hati Tuhan. Saudara masih punya hati untuk mencari kesenangan Tuhan. Saudara masih mencari tahu bagaimana Tuhan mau berkehendak dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, saudaraku, malam hari ini saya percaya bahwa Tuhan sudah mengetuk dan menggerakkan kehidupan saudara masing-masing, sehingga saudara hari ini bisa bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku lakukan untuk saudara-saudaraku? Tuhan, apa yang harus saya lakukan untuk orang lain? Tuhan, apa yang saya harus lakukan untuk saudara-saudara seiman saya? Tuhan, apa yang harus saya lakukan untuk melakukan pekerjaan Tuhan, di mana pekerjaan Tuhan itu ada banyak di mana-mana. Memberi makan dalam hal ini juga menjadi konsentrasi fokus perhatian Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak mau orang yang mencari Dia
itu sampai harus mengalami lemas tak berdaya gara-gara kehabisan bahan makanan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, percayalah, orang yang mencari Tuhan, dia akan diberi kekuatan. Orang yang melayani Tuhan, dia akan diberikan kekuatan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, hidupnya akan diurus oleh Tuhan. Yes. Ya. Orang yang memperhatikan kepentingan Tuhan bagi kepentingan orang banyak, maka di situ kepentingan pribadinya akan di-cover oleh Tuhan. Amin. Berbuat baiklah selagi masih ada kesempatan. Malam hari ini saya mau berdoa untuk saudara-saudaraku semua, apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, kita tetap percaya bahwa masih ada Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Tuhan yang peduli, Bapa yang baik, yang sanggup menolong saudara dan saya hari ini dan hari esok. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, malam hari ini saya mau berdoa untuk saudara. Berdoa untuk Ibu Yuli Nur Hayati yang malam hari ini sudah mungkin menikmati istirahat. Kiranya Tuhan menjadi penolong yang ajaib dalam kehidupan saudara. Dalam berkat kemurahan Tuhan, dalam berkat nama Yesus, kiranya berkat pertolongan Tuhan itu terjadi untuk Ibu Yuli Nur Hayati. Berkat kemurahan itu diperintahkan mendatangi kehidupan Ibu Yuli di dalam berkat nama Yesus. Berkat kemurahan Tuhan itu menjadi nyata dan terjadi begitu saja dalam nama Yesus. Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan. Tuhan memberkati hidup Bu Yuli. Tuhan memberkati anak-anak masa depannya juga. Tuhan sanggup memberikan pemeliharaan yang cukup di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Berkat-berkat yang baru dapat dinikmati dengan sukacita. Damai sejahtera itu terjadi dengan luar biasa, sehingga dapat memberikan semangat untuk mengejar hadirnya Tuhan dalam kehidupan Bu Yuli Nur Hayati. Dalam nama Yesus, berdoa untuk Pak Joni SH yang ada di Lampung. Kiranya berkat kemurahan Tuhan tetap terjadi dalam kehidupan keluarga Pak Joni. Tuhan memberikan kesehatan yang cukup, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesukaan. Dalam nama Yesus, kiranya berkat rumah tangga ada dalam keluarga Pak Joni. Berkati pekerjaan, diberkati anak-anak dalam berkat nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk Pak Musi Teja yang ada di Solo. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan pelayanan yang ada di Solo. Tuhan memberkati dengan berkat kuasa otoritas daripada surga, sehingga kuasa Tuhan itu menjadi nyata dalam kehidupan Pak Musi. Di dalam berkat nama Yesus diberkati GBS Petoran Pintu Iman, diberkati jemaat Tuhan di sana, diberkati keluarga Bapak Gembala di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Tuhan kiranya menolong dan memberikan kekuatan dan kesehatan. Berdoa juga untuk keluarga Pak Stephen dan Ibu Titi yang ada di pos di Purbalingga di Mipiran. Malam hari ini kami berdoa untuk keluarga Pak Stephen dan Mbak Bu Titi yang ada di Mipiran.
Kiranya berkat rumah tangga itu terjadi di dalam keluarga Pak Stephen. Tuhan memberkati rumah tangga Pak Stephen. Tuhan memberkati keluarga Pak Stephen, Bu Titi, anak-anak Diki, Nathan, juga Olin. Kiranya diberikan kekuatan dan kesehatan, sukacita dan pengucapan syukur kepada Tuhan. Karena masih ada waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan keluarga Bapak Stephen. Berdoa juga untuk kesehatan Mbah Putri. Kiranya Tuhan pulihkan, Tuhan nyatakan sehat, Tuhan sembuhkan di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Kiranya berkat kesembuhan, berkat kesehatan itu terjadi dalam kehidupan Mbah Putri, sehingga dapat menikmati hari tuanya dengan sukacita dan dapat menemani anak cucu menantu untuk mengiring Tuhan dengan setia. Dalam berkat nama Yesus diberkati keluarga Mbah Putri dan Mbah Kakung yang ada di Mipiran. Diberkati keluarga Pak Stephen, diberkati usaha pekerjaan Pak Stephen di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa juga untuk Pak Victor yang malam hari ini sedang menunggu orang tua Bu Erlina Ama Sujun yang ada di rumah sakit. Malam hari ini kami percaya bahwa Tuhan sanggup menolong dan menjamah Ama Sujun sehingga Ama mengalami kesehatan, pemulihan, dan sukacita. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati secara khusus keluarga Bu Erlina, Pak Victor, diberikan kekuatan dan kesehatan untuk dapat mempercayai Tuhan bahwa di dalam setiap musim kehidupan Tuhan ada di sana. Berkat kemurahan Tuhan terjadi, diberikan kekuatan kesehatan untuk keluarga Pak Victor, Bu Erlina, anak-anak Charles, Owen, Noni. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan. Rumah tangga diberkati, anak-anak diberkati, pekerjaan diberkati. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa untuk Ibu Tika Mustika Ekawati. Malam hari ini kami juga sepakat berdoa, kiranya berkat kemurahan Tuhan terjadi dalam kehidupan Bu Ika. Tuhan menjamah, berikan kekuatan dan kesehatan untuk tetap dapat percaya kepada Tuhan, untuk tetap dapat bekerja dengan giat dan antusias, sehingga dapat menikmati hidup ini dalam berkat kemurahan Tuhan. Berkati pekerjaan-pekerjaannya, berkati keluarganya, anak-anaknya, dalam berkat nama Tuhan Yesus. Siapapun saudara malam hari ini yang bergabung bersama kami dalam doa sehati, saya mau berdoa untuk saudara. Kiranya Tuhan menolong pergumulanmu, kiranya Tuhan menolong segala permasalahanmu, kiranya Tuhan menjawab apa yang menjadi kebutuhanmu hari-hari ini. Dalam berkat nama Yesus, kiranya perkara-perkara ajaib itu terjadi dalam hidupmu. Berkat yang tidak lazim itu terjadi dalam hidupmu. Sehingga Tuhan di situ bekerja secara luar biasa dan nama Tuhan dimuliakan. Dalam berkat nama Yesus, engkau yang sedang lemah tubuh, yang sedang sakit, yang sedang dalam kondisi tidak sehat, dalam nama Yesus jadilah sehat, jadilah pulih, jadilah sembuh, jadilah tahir dalam nama Yesus. Engkau yang sedang bergumul dalam pekerjaan rumah tanggamu, dalam ekonomi, kiranya Tuhan memberikan jalan keluar dan pertolongan. Dalam berkat nama Yesus, pertolongan Tuhan itu nyata hari demi hari. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami bersyukur bahwa Engkau Allah yang baik, Allah yang luar biasa, yang sanggup menolong
seperti Tuhan memberi makan 4.000 orang di bukit. Dan kami percaya Tuhan pun sanggup menolong kehidupan kami semua sebagai anak-anak Tuhan yang mau mencari kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam berkat nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Amin. Selamat malam saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat kemurahan Tuhan dapat dinikmati hari demi hari. Selamat beristirahat. Sampai jumpa di lain dan waktu dan kesempatan yang sama di minggu depan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Yes. The Bluetooth device is ready to pair. Music. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya sampai